أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dikasih hidung mampet biar tahu rasanya kalau bolong tuh enak. Ini saya alhamdulillah pagi ini lagi dikasih hidung mampet, punya hidung kayak nggak punya hidung, agak bolong gitu perasaan itu. Tapi dengan dikasih flu begini kita jadi paham. Iya bener ya. Kemarin kemana aja pada saat kita jadi punya hidung lempeng gitu. Suara juga kan agak bindeng nih. Ya. Sebelumnya bindeng, sekarang agak bindeng. Alhamdulillah saya doakan pemirsa ya musimnya flu begini mudah-mudahan pada dijauhkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dari flu-flu lah. Terutama anak-anak kita. Kadang-kadang kita jadi ayah ya. Kita nerimalah kita sakit. Yang penting jangan anak kita sakit ya. Kadang-kadang kalau kita ngeliat anak kita sakit, pengennya mindahin aja gitu. Supaya yang sakit jangan anak kita melainkan kita. Tapi kepada Allah juga kita berdoa, mudah-mudahan dengan penyakit yang Allah berikan kepada kita, Allah angkat segala dosa-dosa kita. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa salah satu jalan yang membersihkan diri kita daripada dosa dan maksiat adalah penyakit-penyakit kita. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sejatinya Allah mah ngabulin aja doa siapapun yang berdoa. Sekali lagi saya ulangi ya. Sejatinya Allah mah ngabulin aja siapapun hajat orang-orang yang berdoa kepada Dia. Karena Dialah Allah yang Maha mendengar. Innahu sami'un alim. Dia Tuhan, Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Cuman kita ini lupa. Begitu banyak hajat yang dikabulkan oleh Allah. Tapi kemudian diri kita nggak bertambah ingatnya kepada Allah. Saya perlu mengulangi ini buat diri saya juga ya. Begitu banyak hajat yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lupa. Kita lupa. Dari sekian hajat yang dikabulkan, ternyata tidak menambah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, begitu kita punya permintaan yang kesekian, yang dilalah saat inilah barangkali sedang dirasa oleh pemirsa dimanapun berada. Ada yang begini, ada yang begitu. Lalu Allah sedang ngediemin kita gitu. Kita rasa Allah belum ngabulin hajat kita. Dan hebatnya Allah Azza wa Jalla, ketika kita minta yang A, Allah tetap mengcover B, C, D, E, F, dan seterusnya. Cuman yang A-nya nggak dikasih oleh Allah. Kenapa nggak dikasih? Pertama bisa jadi kita belum pantas nerimanya. Yang kedua kita emang kurang pantas nerimanya karena kita nggak ada syukurnya. Yang ketiga, barangkali Allah melihat kalau kita dikasih lagi nih, malah nggak sholat malam lagi, malah nggak sholat duha lagi, malah hilang sodakohnya, malah jadi orang yang belagu, malah jadi orang yang sombong, dan seterusnya. Kalau kita bisa meyakinkan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita yang pantas ditolong sama Dia, insya Allah, maka pertolongan Allah itu tinggal nunggu waktu. Pemirsa di rumah yang barangkali memegang Al-Quranul Karim, silakan dibuka surah Yunus. Surah Yunus ayat 112, ayat 12 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massal insana ad-durru da'ana لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون Wa idza massal insana ad-durru da'ana. Manusia nih
kalau lagi ditimpa madarat, ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, ditimpa permasalahan, da'ana, dia menyeru kepada kami, dia meminta-minta kepada kami. Li jambihi au qa'idan au qa'iman. Enggak ngerti dia lagi duduk, enggak ngerti dia lagi berdiri, enggak ngerti dia lagi berjalan, enggak ngerti dia lagi berbaring. Pokoknya dia minta terus sama kita. Dia minta terus sama kami, kata Allah. Tapi apa yang terjadi? Falamma kashafna anhu dhurrahu. Tapi ketika kemudian kami halau dia punya kesulitan, kami singkirkan dia punya kesulitan, kami singkapkan dia punya masalah, dikasih jalan keluar, apa yang terjadi? Marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massah. Dia melenggang seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada kami. Kalau kata kita mah, nolongin anjing gak jepit. Begitu ditolongin, Gigit. bukan cuman melenggang, tapi dia ngegigit. Ini disebutnya anjing apa tuh? Yang buduk. Anjing galak. Anjing gak tahu diri. Udah ditolongin, dia lagi. Apa kata Allah kemudian? Kadzalika zuyyina lil musrifin. Demikianlah dihiasi ya buat mereka yang berlebihan itu. Makanu ya'malun. Apa-apa yang kemudian mereka lakukan. Maksudnya apa? Ya nanti begitu dia memang tidak ada peningkatannya, tidak ada istiqomahnya, Allah pakaikan lagi kesulitan itu. Allah kenakan lagi masalah itu. Dan apalagi sejatinya hidup itu memang masalah. Benar Pak. Hidupnya aja udah masalah buat kita. Masalah apa? Masalah belum tentu kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Kemudian lihat lagi surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar, surah ke-39, pemirsa, ayat 49. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ولكن أكثرهم لا يعلمون فإذا مس الإنسان ضر دعانا. Manusia itu kalau dikasih kesulitan, dikasih kemudaratan, dikasih masalah, da'ana, dia berdoa kepada kami. Tapi jika kemudian thumma idza khawwalnahu ni'matan minna, kalau kemudian kami kasih aja kenikmatan dari kami, apa yang terjadi? Qala innama utitu ala ilmin. Oh, ini bukan karena pertolongan Allah. Karena apa? Karena kita pasang iklan di koran, rumah kita jadi laku. Karena ada teman kita bawa anaknya, anak kita jadi punya jodoh. Oh, karena ada bisnis kita yang bagus, sudah kita tutup utang, dilupa. Karena Allah lah semua itu bisa ada. Karena Allah lah semua itu bisa terjadi. Karena Allah lah kita kemudian bisa menghirup udara bebas tanpa masalah. Bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah kata Allah, yang demikian itu adalah cobaan buat kita. Tapi sayang, kebanyakan dari kita memang tidak mengetahuinya. Rahasia segala hajat itu dikabulkan yang pertama adalah kita tahu diri kita siapa. Kita tahu diri kita bagaimana. Kemudian kita mau memperbaiki diri kita. Yang kedua, kita tahu dan mengenal siapa Allah Tuhan kita. Selama kita nggak mengenal siapa diri kita, dan kita tidak mendudukan Allah dalam kedudukan yang sebenar-benarnya, maka selama itu pula barangkali akan ada buruk sangka terus dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak, kita akan ngerumasa. Apa kalau kata bahasa Indonesia apa ya? Ngerumasa tuh. Rasain diri sendiri. Iya, tahu diri. Kita tahu diri. Iya ya. Begitu kita manjat nih, ya Allah kasih saya kerjaan dong. Udah setahun nih nganggur. Begitu kita ingat siapa diri kita. Iya ya Allah.
Sebelum saya minta kerjaan, saya minta maaf dulu deh. Waktu kuliah nggak pernah ingat sama engkau ya Allah. Sebelum saya minta kerjaan, saya minta maaf dulu deh. Bertahun-tahun saya lupa sama engkau. Itu dulu. Itu beres, aduh ngelangkah mah. Soal doa mana? Allah tuh maha mendengar, nggak mungkin Allah nggak dengar. Yang jadi masalah barangkali Allah nggak mau dengar. Nggak mau dengar omongan kita, habis bagaimana? Ada azan berkumandang, kita juga punya kuping nggak mau dengar. Insya Allah kita berdoa kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah di awal kita perjumpaan ini, agar kiranya semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar pemirsa di rumah dan tanah air yang punya hajat, apapunlah hajatnya, mudah-mudahan Allah berkenan menolong kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Amin. Ada satu doa juga diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Allahumma hasil maqasidana wa qdi hajatina. Ya Allah, hasilkan semua maksud kami dan sampaikan hajat kami. Yang pasti bahwa setiap manusia memiliki satu hajat, memiliki satu keinginan, dan selayaknya dia selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baik, kita akan lanjutkan kembali acara kita setelah azan kumandang subuh berikut ini, dan setelahnya nanti kita akan saksikan ada VT dari salah satu jamaah, pengalaman dia tentang sedekah dan lain sebagainya. Semoga dari pengalamannya mendapatkan satu pelajaran untuk kita semua, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Baik pemirsa dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Setelah sholat subuh, mari saksikan kembali nikmatnya sedekah di TV yang kita cintai ini. Silahkan. Tanda dari suami saya segera dilakukan agar kita bisa memperoleh petunjuk apa yang harus kita lakukan untuk mencari paspor ini. Setelah itu hati kami menjadi plong dan pasrah, semakin pasrah sehingga kami merasa sudah perlu memutuskan nih bahwa keesokan pada hari itu kita harus segera membuat paspor baru, karena memang paspor ini sangat-sangat dibutuhkan, bukan masalah paspornya, karena kalau hilang kami harus mengurus hal yang baru dan belum tentu kami bisa mendapatkan visa untuk pergi ke sebuah negara yang notabene kalau paspor baru pasti agak sulit. Disitulah kemudian kami karena hari sudah semakin dekat, jadi kami langsung putuskan besok nih kami akan membuat paspor. 1 hari menjelang kami memutuskan untuk mengurus paspor itu kembali, subhanallah, itu hal yang benar-benar miracle, keajaiban yang kami alami. Kami mencari di sebuah tempat yaitu jaket yang berulang kami cari, dan malam itu subhanallah tiba-tiba kami menemukan di kantong terdalamnya, dan kami langsung sujud syukur, mengucapkan syukur alhamdulillah. Sesuatu hal yang menurut kami adalah benar-benar sebuah keajaiban. Alhamdulillah Allah telah memberikan bukti keajaiban bersedekah pada keluarga kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah VT yang baru saja kita lihat bersama. Ternyata di situ ada juga seorang petinju. Suami daripada ibu yang tadi kita saksikan. Tapi sebelum kita tanya jauh tentang sosok yang dimaksud oleh ibu tadi dalam VT itu, kami menyapa kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Bandung, mengucapkan selamat datang. Satu bis Ustadz datang dari Bandung. Dan juga pemirsa juga silahkan kalau seandainya besok minggu depan mau bergabung dengan kami, mau melihat langsung Ustadz Yusuf Mansur bersama kita sholat subuh, silahkan datang saja ke Masjid Anidat TPI Taman Mini Pintu 2 Pondok Gede Jakarta Timur. Baik Ustadz, sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita, bisa sedikit kita dialog Ustadz ya, ke tokoh atau sosok suami yang dimaksud oleh ibu tadi tentang cerita sedekah. Yang saya lihat sih ini sosoknya lumayan kekar juga, dia main adu tinju. Mudah-mudahan bisa ketemu sama Chris John ini. Silakan Bapak. Ya, silakan Pak. Ya. Iya, diri Pak dikit. Iya, biar kelihatan semuanya. Iya, baik. Ya. Bisa sedikit apa yang diulas oleh istri Bapak tadi gitu?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz. Waktu itu kebetulan saya ada beberapa kegiatan luar negeri. Tapi yang paling terakhir adalah saya harus mengurus visa ke Amerika. Paspor tersebut harus dikumpulkan ke suatu travel. Sebelumnya saya mau ke Dubai dengan Turki dulu. Jadi, tapi kalau misalkan saya harus mengurus paspor ulang, bisa saja. Tapi nanti kalau minta ambil visa Amerikanya, kan ada paspor baru, mereka akan tolak pasti. Karena nggak ada cap-cap yang lain. Pada saat itu saya baru tahu bahwa mau hilang. Akhirnya, karena saya mengetahui, Ustadz Mansur juga bilang bagaimana bersedekah, salah satunya di Atalak bilang bahwasanya yang sedang berkesempitan, salah satunya adalah orang-orang yang sedang berkesusahan. Tidak hanya uang saja, apapun. Dan saya bilang sama istri saya, inilah saatnya kita langsung bersedekah. Dan akhirnya, alhamdulillah, kita mencari yatim, kita sedekahkan, tapi benar-benar pada saat itu disedekahkan berniat bahwasanya untuk mendapatkan petunjuk. Dari paspor. Iya, ini mau paspor mau harus hilang dibikin atau ketemu nggak apa-apa. Tapi yang menjadi miracle, yang menjadi keajaiban adalah pada satu hari ketika kita putuskan, ya sudahlah, kita urus saja pasportnya pada pagi hari. Tapi ba'da subuh, malam hari, ya kita cari lagi di tempat yang berulang-ulang dicari nggak ada, itu malah ada. Keajaibannya adalah sesuatu yang bisa terjadi di tempat yang benar-benar kemarin tidak ada, bisa ada di situ. Subhanallah Ustaz. Subhanallah. Baik, Subhanallah. terima kasih. Ustaz ini langsung. Siapa namanya? Pak Widi, Pak. Pak Widi. Ustaz. Apa Widi. usahanya, Pak? Saya hari-hari memanage, saya ada di suatu perusahaan jasa asuransi. Oke. Ya. Jadi keliling luar negeri ya? Ya, karena saya manage sekitar 450 manajer, 7.000 tenaga pemasaran. Allah karim, subhanallah. Ya Alhamdulillah. mudah-mudahan berkenan menularkan ilmu sedekahnya ke seluruh karyawannya, Amin, amin. ke manajer-manajer itu insya Allah. Terima kasih. Amin Ustaz, terima kasih. Ini langsung pembuktian Ustaz ya. Bahwa Tadi saya kira petinju beneran ini ngomong. Aduh, kita lihat lagi main tinju. Iya. Gitu kan. Baik, pemirsa ya. Memang seperti itu, bahwa sedekah itu jawaban likulli masail. Jawaban buat semua permasalahan. Dan pemirsa yang beranggapan bahwa gak bolehlah sedekah pamrih-pamrih, ya susah juga kita ngomongnya ya. Kalau cerita yang tadi kita sama-sama dengarkan, dia dengan sadar bahwa dia bersedekah supaya ketemu paspornya. Hajatnya terkabul ya. Hajatnya terkabul. Dan itu kan seperti energi yang kita mau belokkan kemana, mau ke kanan, ke kiri, ke kiri. Tinggal nanti Allah yang menggerakkan, membantu menggerakkan. Coba dilihat di dalam surah An-Nur. Ayatnya ini insya Allah sebagian pemirsa hafal lah. Ayat ke-25. Allahu nurus samawati wal ard. Allah nih cahaya langit dan bumi. Nanti kita akan belajar dari ayat ini. Kalau Allah tidak memberikan cahayanya, nggak ada orang yang dapat petunjuk. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Durri yuqadu min syajaratin mubarakah. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Wallahu bikulli syai'in alim. Allah nih benar-benar dia itu cahaya buat kita semua. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberikan cahayanya dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Di ujung ayat ini, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya.
Pemirsa pernah nggak ya kita hidup nih rasanya gelap gitu? Ya, apa yang kita kerjain mentok, mampet. Barangkali ayat berikut ini adalah jawaban buat kita semua. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Jangan sampai kita yang digambarkan dari ayat ini bahwa kalau orang-orang yang dianggap kufur sama Allah, dia kayak ngelihat fata morgana. Dia sangka no ada air, begitu dia datengin ternyata nggak ada air. Lam yajidhu syai'an wa wajadallahu indahu fawaffahu hisabah. Dia nggak mendapati apapun yang dia pengenin kecuali memang Allah yang menanti di sana dengan hukumannya atau dengan hadiahnya. Baik Ustaz, nanti kita lanjutkan kembali setelah kita saksikan yang mau lewat berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang masih setia menyaksikan acara nikmatnya sedekah ini. Dan bagi pemirsa yang mau bergabung, bercerita atau bertanya, silakan di line telepon 021 8797 8000 atau di 021 8779 8000. Baik, kita lanjutkan kembali apa yang tadi ada penelpon ya. Oh, sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Ini Ana di Surabaya. Iya, silakan Ibu di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. saya mau tanya. Iya. Pada pemirsa TPI saya minta maaf banget. Mungkin saya nggak pantas untuk telepon di TPI. Karena apa? Sebelumnya nuwun sewu sebanyak-banyaknya karena saya adalah seorang pelacur. Tetapi saya sering melihat dan mendengarkan di TPI setiap hari. Saya ingin bertobat, tetapi saya tidak bisa karena terhimpit oleh ekonomi. Ustaz, apakah benar jika seorang pelacur mendengarkan ceramah seorang ustaz itu berdosa? Karena kemarin saya dengar orang mengatakan kalau perilakunya nggak benar, mendengarkan ceramah seorang ustaz itu sangat berdosa. Tetapi saya nggak bisa gitu loh. Saya pengen dengar terus ustaz-ustaz ceramah di TV itu. Karena saya ingin bertobat. Saya ingin menjadi ibu-ibu seperti wanita biasa. Iya, subhanallah. Ustaz, tolong bantu saya. Saya ingin bertobat, Ustaz. Saya takut. Iya, subhanallah. Ya, Ibu, insya Allah kalau Ibu ada hati yang sudah mulai terbuka dan seperti itu, insya Allah Allah maha mendengar dan maha menerima taubat. Amin ya Allah. Ya. Kita doakan pemirsa ya yang di rumah maupun yang ada di studio, ibu yang satu ini dan seluruh hamba-hamba Allah yang lagi ada di kubangan maksiat. Saya yakin semua orang yang bermaksiat pasti hati kecilnya pengen segera lari dari kemaksiatannya dan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada satu cerita lagi, Ustaz. Iya. Tempo hari itu meskipun saya sebagai PSK ya, kemarin ada 4 anak pengemis itu minta jajan sama saya. Ini subhanallah sungguh mukjizat dari Allah. Itu semua 4 saya kasih jajan. Sedangkan jajan itu harganya 2.000-an. Malamnya saya dapat uang itu 800.000. Dari mana karena uang? Saya ingat. Kenapa? Uangnya dari mana? Itu dari salah satu tamu saya dari Ambon. Iya iya. Itu kalau pemirsa TPI ketawa nggak apa-apa. Iya yang benar. Saya ya sungguh nggak apa-apa. Saya terima kok. Meskipun siapapun menghina saya. Iya. Pokoknya begini, insya Allah Allah akan nolongin ibu
Amin. Dengan segala apa yang ibu lakukan, udahlah. Allah itu maha memberikan pertolongan. Amin ya Allah. Mari kita doakan beliau, ya. Mudah-mudahan beliau bisa segera bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman-Rahim, yang ada di ujung telepon yang satu ini, ya Rob, adalah hamba-Mu yang sudah mulai kepingin bertobat. Rob, tunjukkan kepada dia jalan rizki yang halal, yang barokah, yang banyak, yang tidak perlu ditempuh lewat jalan-jalan yang maksiat. Ya Rob, segera keluarkan dia. Segera keluarkan dia dan seluruh kawan-kawan yang seprofesi, ya Rob, agar Kau berikan berkah juga buat negeri ini. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik Ibu, terima kasih. Ada satu lagi penelpon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, silakan. Dengan siapa, Pak? Di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Saya Dan daripada Johor, Malaysia. Oh, dari Malaysia. Silakan Bapak. Saya hampir tak pernah ketinggalan Ustaz Yusuf dengan acara pagi ini. Ya, alhamdulillah. Saya Ance. Jadi saya ingin bertanya Ustaz. Iya, silakan. Saya berutang lah sebetulnya. Duit ini duit utang, tapi ada yang patut saya bagikan sedekah pada waktu itu. Ya. Bagaimana sedekah saya Ustaz? Saya ingin bertanya itu saja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya tidak salah tafsir, dia berutang, terus ada duit, mestinya bisa buat bayar utang begitu ya. Tapi ada yang butuh sedekah. Pertama secara fikihnya harusnya dipenuhi dulu. Begini, kita ngomong kepada yang kita punya utang bahwa kita mau ngebagi orang dikit nih. Jadi agak kurangin dulu angsuran atau bagaimana ya untuk bisa nolongin nih orang. Itu kalau jumlahnya signifikan. Tapi kalau jumlahnya tidak signifikan, misalkan saudara punya utang 100 juta. Duit saudara cuma 500. Dibayarin juga nggak goyang. Kalau dibayarin masih ada 99 juta 500 ribu. Itu kan namanya nggak signifikan. Kalau nggak signifikan yang kayak begitu, termasuk insya Allah, tapi it's my way ya. Ini adalah cara saya. Boleh nggak sepakat dan boleh nggak usah niru, nggak apa-apa. Ini mah cara saya. Kalau cara saya mah ya keruan kita nggak cukup buat bayar utang, ya kumpulin bayar anak-anak yatim. Ini pun cara ini akan nolong orang yang punya utang itu, yang punya piutang ke kita. Habis kumpulin anak yatim, nanti kan Allah bagi tuh 10 kali lipat. 500 jadi 5 juta. Nah 5 juta baru berasa tuh buat bayar gitu kayak. Ya jadi Encik di apa panggilannya? Malaysia ya. Tengku. Apa Tengku? Tengku Aceh ya. Cik Pak C ya. Ya, salam kepada keluarga besar di Malaysia. Insya Allah juga saya dapat SMS dari kawan saya di Singapura. Insya Allah tanggal 25 besok saya berangkat ke Singapura juga. Ya inilah kita berbagi rasa, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Dan ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kalau Allah enggak kasih kita kesempatan, kita enggak mungkin bisa bareng-bareng ngaji di seluruh buminya Allah. Jangan salah loh. Tayangan kita ini juga didengar, dilihat oleh kawan-kawan kita di Brisbane, di Perth, di Sydney, di Melbourne, bahkan di Amerika. Subhanallah ya. Terus kita minta maaf tadi kepada Mbak yang mengaku sebagai pelacur. Barangkali karena kepolosan beliau lah kita jadi tertawa. Tapi sungguh mati, insya Allah hati kita bukan menertawakan beliau, sama sekali tidak. Tapi memang sesuatu kepolosan kita juga bahwa karena keterbatasan ilmu barangkali ya, menganggap bahwa habis sedekah ke anak yatim malamnya dapat tamu. Kita beristighfar dan mudah-mudahan istighfar kita juga buat beliau bahwa ya itulah kadar ilmu beliau, dan karenanya kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mendoakan mereka-mereka saudara kita yang masih di tempat maksiat. Kita doakan mereka. Keruan kita tidak bisa memberi nasihat, keruan kita tidak bisa menolong mereka dengan uang kita, ya kita doakanlah dengan sholat malam kita. Sungguh saya kadang-kadang terharu ya, manakala ada seorang sahabat bersedekah untuk sahabatnya. Ustaz, saya punya kawan hilang ingatan. Bolehkah saya sedekah atas nama dia? Supaya dia, Allah kembalikan ingatannya. Saya betul-betul di zaman sekarang ini ya,
Banyak orang kan beramal egois ya. Coba saudara pikir. Saudara punya orang tua di Jakarta, di tanah air. Saudara punya istri juga di tanah air. Nggak ada yang pergi haji. Nggak ada satupun saudara punya anggota keluarga yang pergi haji. Coba, apa iya bikin selamatan buat haji? Dikata gendeng iya kita. Selamatan apa Pak? Ini loh, jemaah haji kita tuh biar selamat. Jadi nggak ada saudara-saudara bapak yang pergi haji? Nggak ada. Jadi bikin selamatan buat mereka-mereka yang pergi haji? Iya. Jarang tuh begitu. Ya, kita biasanya kan doa buat diri kita aja ya. Kalau ada teman-teman kita yang datang ngadu kesusahan ini, kesusahan itu, belum tentu kita mau bawa ke dalam sejadah kita. Makanya kedudukan para ustadz, para alim ulama, para kiai, kenapa mereka juga, mudah-mudahan saya termasuk yang begitu ya, walaupun sih rasanya masih jauh. Kenapa mereka itu makin mulia, makin mulia, makin mulia? Habis kerjaannya doain orang melulu Pak. Bener loh. Insya Allah di tengah-tengah pemirsa semua di tanah air, mestilah ada ajengan yang melihat, ada kiai yang melihat, mendengar, ada para ustadz-ustadz-ustadzah yang melihat. Insya Allah ngaminin saya punya omongan. Bahwa kita ini setelah menempuh diri sebagai seorang ustadz, kita bangun malam untuk jamaah kita. Kita berdoa untuk kita punya saudara kanan dan kiri. Benar-benar. Sehingga tidak jarang orang nitipin doa kan. Saya begitu dulu. Saya titipin doanya. Kiai, barangkali kalau doa saya mah jauh, doa kiai mah lempeng, dekat. Tolong doakan. Insya Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla bahwa kesusahan kita mudah-mudahan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, sebelum kita lanjutkan kembali acara kita, mari kita selesaikan dulu pesan-pesan berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah. Silakan Ibu sebutin nama, alamat, nomor sepatu sekalian boleh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haja Nining dari Majelis Taklim Hayatus Sunnah Jalan Ciamplas, Bandung. Hayatus Sunnah. Iya, hidupkan sunnah. Ya, alhamdulillah Ustadz, saya juga mengalami gitu bagaimana nikmatnya sedekah dan banyak hajat yang terkabul ya Ustadz. Kebetulan saya juga anak-anak saya juga anak-anak yatim karena alhamdulillah saya 19 tahun membesarkan anak-anak saya sendiri. Saya pemilik salon muslimah. Subhanallah, Allah selalu memberikan kemudahan. Alhamdulillah walaupun kami kadang-kadang hidup pas-pasan, tapi saya ingin selalu memberikan, menolong orang lain, memberi yang terbaik itu untuk orang lain. Subhanallah, Allah memberikan selalu jalan keluar setiap saya ada masalah, memberikan kemudahan. Sampai waktu saya berangkat haji pun diberikan kemudahan, subhanallah. Kemudian ada yang saya ingin tanyakan ya Ustadz, seandainya kita mendapat rezeki, yang dikeluarkan itu zakatnya dulu atau sedekahnya dulu gitu. Hanya itu aja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Ustadz, subhanallah. Hidupnya pas-pasan. Pas beli mobil ada, pas beli rumah ada. Iya, udah bisa pergi haji lagi ya. Iya. Iya, baiknya zakat dulu karena kan yang wajib itu zakat. Nanti zakat udah beres baru sedekah. Tapi kalau emang ngeluarinnya gede, bolehlah kita memohon kepada Allah. Di situ sudah include dengan zakatnya, kira-kira begitu. Saya masih tergelitik dengan kawan kita yang pelacur tadi ya. Barangkali banyak di antara pemirsa yang ngomong, Tat, marahin aja. Ini ada yang SMS nih. Marahin aja, Tat. Bilang sama dia kudu tobat, kalau enggak tobat nih begini-begini. Beginilah. Ada yang namanya fikul ahkam, ada yang namanya fikul dakwah. Fikul ahkam tuh begini. Ustaz, saya tuh baru bisa sholat maghrib. Bagaimana ya? Ya udah nggak apa-apa. Ntar minggu depan maghrib sama isya. Baik Ustaz, insya Allah. Itu namanya fikul dakwah. Itu namanya fikul dakwah. Tapi kalau fikul ahkam memang kejam. Ustaz, saya baru bisa cuma maghrib doang, agak bisa. Kalau maghrib doang, kan bagaimana sholat yang lain? Kita nggak terima. Nah itu repot. Nanti kasihan orang. Makanya mati-mati ada fikut dakwah juga, ada keluasan, ada kelenturan. Percayalah, doa kita tadi barang-barang setanah air yang ngelihat,
Insya Allah barangkali bisa menggerakkan malaikat-malaikatnya Allah, mengangkat itu pelacur, duha ini langsung selesai dari pelacurannya. Insya Allah. Yang punya hak menerima pertobatan, membimbing pertobatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mendoakan. Tapi kita pun juga menghimbau kepada para pelacur di seluruh tanah air yang melihat. Tapi subhanallah kalau emang ada pelacur yang melihat kan, ya namanya dia sholat subuh kali ya, gitu kan? Namanya begitu. Atau baru pulang gitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang namanya Allah, coba bayangkanlah kalau diri ibu dan bapak menjadi dia gitu. Menjadi waria, menjadi dia. Emang kata enak apa? Tanyalah orang-orang yang juga korupsi. Sebenarnya mah batin mereka tuh nggak nerima gitu. Demi Allah, demi Rasulullah, mudah-mudahan kita punya doa ini benar-benar bisa mengantar mereka semua keluar dari yang. Amin. Baik, kembali kepada tema kita bahwa sedekah dan hajat. Tadi saya mengawali dulu dengan filosofi bahwa nggak usah pakai sedekah pun. Kalau kita mengerti bahwa kita ini banyak lalainya, banyak salahnya. Kan yang Allah mau dari kita kan apa? Pesan Allah nyampe. Sebenarnya pesan Allah apa sih? Ketika seseorang dikasih penyakit, ketika seseorang dikasih kesulitan, dari semua hal yang terjadi, pesannya tuh barangkali kalau diringkas nih cuma satu, supaya menjadikan kita orang-orang yang ingat sama Allah. Itu dia. Nah, bahwa kemudian setelah itu kita bersedekah, ini akan mempercepat jalan. Percuma juga sih saudara pengen dilepas dari kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara bilang, "Pak, saya sedekah." Tapi sholatnya nggak dibenerin. Bukan percuma pada saat itu, percuma di episode akan datangnya gitu. Ustadz, jangan ngomong percuma. Kan fikut dakwah. Iya benar. Kalau fikut dakwah nggak ada yang percuma. Iya deh, begitu deh pokoknya. Ya. Intinya adalah Allah ini sami'ud doa. Allah maha mendengar doa. Allah akan tambah senang kepada kita kalau kita datang berdoa sambil tangan kita jalan. Ya. Allah akan lebih senang kepada kita kalau kita datang kepada Allah dengan amal soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Allah demen tuh. Kalau kita ketemu sama Allah, kita nenteng amal soleh. Kayak kita nengokin orang deh. Kita nengokin orangnya aja udah seneng orang. Apalagi kita ngomong sama dia, lo tenang deh. Biaya rumah sakit lo tenang. Tenang. Ana bantu. Insya Allah ana bantu separuhnya. Senang sekali dia. Insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya barusan dengar kabar ada seorang kiai lagi dirawat di rumah sakit. Ada Kiai Manarul Hidayat, ada Kiai Saadi, dan mudah-mudahan kiai-kiai lain yang sedang dirawat di rumah sakit. Kita sempetin doa pada ujung talim kita. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, para kiai dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar negeri kita nggak kekurangan orang-orang yang alim. Ya. Kita hadiahkan Fatihah ini buat para ulama yang saat ini sedang menghadapi juga musibah penyakit barangkali. Mudah-mudahan Allah sabarkan dan Allah berikan segera kesembuhan supaya bisa kembali menyinari umat ini dengan cahaya ilmunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau Allah Tuhan yang maha mendengar doakan. Engkau Allah ya Rabb, wa ya Rahman, wa ya Rahim, yang maha mengasihi kami. Kiranya kesulitan yang kau berikan kepada kami, segala persoalan hidup yang kau hidangkan dalam kehidupan kami, mengingatkan kami Allah akan dosa-dosa kami, akan kelalaian-kelalaian kami, Amin. akan besarnya maksiat kami. Ya Rabb,
Antar kami dengan segala kesusahan kami menuju dirimu ya Allah. Perkara bahwa engkau akan menyelesaikan atau tidak, perkara bahwa engkau akan menolong atau tidak, kami yakin engkau selalu pengen menolong. Amin. Engkau selalu berkenan menolong, dan engkau selalu kuasa menolong. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.